Halo, saya Dola Felicia Pukyat. Hari ini saya mau berbagi tentang menyusui. Nah, kebetulan bayiku Margaret udah bangun, jadi ikutan. Jadi biar kelihatan kayak video-video daily vlog gitu. Oke, sebelum masuk ke video yang beneran tentang menyusui, saya senang banget kalau Anda sudah klik loncengnya dan menjadi subscriber saya. Terima kasih. Halo, hari ini saya mau berbagi mengenai menyusui, khususnya sih apa yang udah saya alami. Terima kasih kalau Anda sudah menjadi follower kami di Instagram @gria_ibu_sehat, nyambung ya, gria_ibu_sehat. Dan terima kasih banyak kalau Anda sudah mensubscribe YouTube saya. Itu tentunya membuat saya semakin kreatif dan semangat untuk membuat video-video lebih menyenangkan dan lebih membantu para ibu. Tuh, ada suara apa itu? Kenalin, namanya Margaret. Ketika video ini dibuat, Margaret baru berusia 7 bulan. Cece-nya lagi nginep di rumah Popo. Jadi proses menyusui saya itu juga nggak semudah membalikan telapak tangan. Proses perjuangannya itu benar-benar bikin aku, nangis, hampir setiap malam nangis. Bahkan ya kejadian sebenarnya ya nyata. Suamiku itu tipe yang diem gitu ya. Biasanya juga laki-laki diem, kalau laki-laki agak-agak banyak ngomong. Katanya loh ya, bukan kataku. Kayak kurang nyaman ya, karena biasanya yang bawel tuh perempuan gitu. Nah, waktu Nicole, anak pertama aku itu berjuang banget sama yang namanya payudaranya sakit, bengkak gitu ya. Jadi kalau istilah di orang Jawa tuh ngerangkai gitu. Jadi karena dia anak pertama, sakit banget. Terus memang dibantu ibuku, dibantu sama pompa trompet. Nah, gambarnya ada di sini nih, pompa trompet. Atau aku bisa kasih lihat setelah video ini, atau Anda bisa lihat juga di Google. Keywordnya, kata kuncinya adalah pompa trompet. Nah, Nicole itu ASI eksklusif. Bahkan sampai sekarang, di usianya yang ketika video ini dibuat sudah memasuki usia 39 bulan. Kalau sekarang sih ya terserah lah ya, orang mau ngomong apa, yang katanya dia mengambil jatah adiknya dan lain sebagainya. Karena terus terang kegembiraan aku memelihara Margaret tentu saja sangat amat logis kalau yang sudah punya 1, 2, 3 anak. Waktu kita sebagai mama itu lebih banyak ke adiknya, karena adiknya kan belum bisa apa-apa. Nah, proses menyusui Nicole, cicenya, menjadi proses bonding buatku. Jadi dia bukan ngenyot, bukan ngenyot kayak layaknya bayi menyusu gitu ya. Lebih ke mentil gitu. Tapi itu apa namanya? Itu sangat mesra, pelekatan yang sangat mesra buat Nicole. Cuma terus terang, ketika Nicole itu, aku 3 hari pertama ya nggak salah. Ya karena aku memutuskan untuk tidak donor ASI, dan aku sangat egois dan keras kepala gitu ya. Ibuku juga bilang, pokoknya Noni pasti bisa. Jadi ibu manggil aku Noni, nenenin gitu. Nah, selama 3 hari itu ibuku membantu aku gitu untuk akhirnya memberikan susu formula di salah satu merek yang aku yakin merek ini aman untuk lambung bayi. Aku menurunkan idealis aku ya, tapi aku tetap tough, tetap berjuang gitu, tetap egois, tetap keras kepala supaya Nicole, anak pertamaku, bisa dapet nyusu dari aku. Kalau banyak banget artikel di Google, kemudian banyak banget orang tua dan keluarga dan kerabat yang ngomong harus makan ini, makan sayur katuk, sayur kelor, daun pepaya, buah pepaya, minum air putih. Oke, setuju, itu semua bagus banget ya. Pokoknya yang hijau-hijau dan berair-air tuh aku setuju. Maaf agak lumayan nih ya sambil nge-shoot bawah si mungil. Tapi percaya deh, itu hanya sugesti bahwa
dengan makan ini banyak, atau dengan minum susu ini, atau dengan suplemen ini banyak, asinya banyak. Tapi karena aku percaya back to basic gitu ya, back to nature, deh keren banget bahasanya. Segala sesuatu yang berasal langsung dari alam itu jauh lebih baik. Jadi ketika aku coba untuk makan ini tuh ya makanku banyak banget. Kalau udah kenal aku itu ketika habis lahiran Nicole, sampai Nicole kurang lebih usia 18 bulan aku baru balik lagi proporsional. Dan syukurlah suamiku nggak terlalu rempong juga sih dia. Waktu aku tanya, aku gendut nggak ya? Dia jawabnya, iya gendut gitu. Lebih baik gak usah tanya ya daripada nyeleket gitu. Dia ada di belakang situ loh ngevideoin aku. Nah terus setelah 3 hari itu, jadi gini, ibuku kasih beberapa sendok sulfur, jadi kayak gelas jamu gitu. Terus abis itu langsung kasih ke payudara aku. Terus langsung direct breastfeeding, dan itu berhasil. Jadi rasanya gini, aduh payudaranya tuh sakit, kayak kenceng gitu ya, sakit banget. Tapi nggak enak, meriang, badannya panas gitu. Pokoknya enak deh. Jadi istilah orang Jawa tuh ngerangkai gitu ya. Ngerangkai itu kayak asinya mau keluar. Nah akhirnya dibantu pompa trompet, dibersihkan putingnya ya. Puting kita itu sebenarnya kotor loh, bayangkan. Kita baru mau punya anak umur berapa? Misalnya 30. Jadi selama 30 tahun itu kita nggak pernah membersihkan puting. Ya otomatis semburan asinya, ya ya usianya 8 semburan di puting. Jadi paling cuma 1 atau 2, ya kan? Gimana dia nggak mampet? Harusnya dia keluar 8 gitu ya, 8 titik di puting. Ini karena kotor, ya cuma 2. Nah, Google itu kadang sering membantu, tapi juga banyak banget yang salah. Jadi aku mohon, ketika Anda dapat berita dari Google, ya, itu dibaca boleh, tapi harus ditelaah. Masa ada satu artikel yang tulis, bersihkan puting itu pakai baby oil. Aku nggak tahu ya kalau baby oil tuh gimana ya setelah kita bersihkan. Oke, kita bersihkan lagi pakai air biasa. Tapi puting itu akan masuk ke mulut bayi kita atau akan pompa, ya kan? Maka sebaiknya menurutku pakai air putih biasa, minum air hangat bersihinnya, ya. Nah, terus waktu Nicole itu karena anak pertama, semua lah ya pasti namanya anak pertama itu yang adalah belajar gitu ya, belajar berproses. Nah, sama Margaret juga. Jadi cuman waktu malu sensor tetot. Jadi waktu Nicole aku itu hanya hidupku itu hanya diriku dan bibi gitu ya, pengasuh. Ketika Margaret itu aku papanya udah ada di sini. Jadi aku berasa ya kayak gimana ya, secara psikologi ya oke, aku berasa disupport, tapi tetap kembali lagi ke aku sendiri. Cuman aku ingat bener omongan papanya bahwa jangan kebanyakan baca gitu ya dari Google, karena nanti pusing sendiri ya itu. Jadi menurut saya para suami juga harus ya, bukan hanya sekedar produksi pembentukan bayimu aja, tapi juga harus mendukung gitu ya, ya bergerak, jangan cuma diem. Dan ketika istrimu hamil juga aku berharap baik papanya bisa berdayakan diri. Berdayakan diri itu apa sih, Civel, Bu Vel? Berdayakan diri itu bukan hanya sekedar baca. Misalnya kalau ada kelas laktasi, kelas newborn care, kelas menyusui, kelas ibu hamil, ikut gitu ya. Ikut, tuh Margaret lagi ngeliat tanaman. Ikut, dan itu bukan, maaf ya, bukan buang uang, itu investasi sebenarnya. Kenapa? Karena sebenarnya hidup yang lebih perjuangan adalah ketika istrimu sudah melahirkan. Nah itu. Nah, proses menyusui Margaret agak lebih banyak banget perjuangan. Tapi dinikmati, syukurlah Anda sudah melihat Margaret di sini. Usianya sudah berapa, Nak? Oh, 7 bulan katanya. Siapa namanya, Nak? Siapa? Oh, dia berbisik ke aku, namanya Margaret. Ya, Nak? Nah, ceritanya itu panjang banget tentang proses menyusui Margaret. Terus terang, aku mengalami yang namanya
apa itu namanya, apa ya, postpartum depression ya sebenarnya. Nicole juga, dan itu dibuka sebagai bentuk kejujuran bahwa ketika seorang ibu melihat video ini, aku juga ngalamin, kamu nggak sendiri gitu. Nah, ini lagi mau belajar berdiri nih. Padahal baru 7 bulan ya, syukurlah. Jadi ketika Anda paham bahwa Anda juga punya seseorang yang mungkin sama seperti yang Anda alami, dan itu saya. Pesan saya cuma satu, Bu. Saya akan cerita juga soal Margaret, tapi nanti. Intinya gini, kalau soal menyusui, itu harus disiapkan. Bukan hanya sekedar, misalnya Anda sudah ikut prenatal yoga, hypnobirthing, dan lain sebagainya. Tapi Anda harus menyiapkan diri. Dan itu prosesnya panjang, menyiapkan diri. Dan ketahuilah kalau hamil itu hanya trimester 1, trimester 2, trimester 3. Trimester 4 itu seumur hidup. Kapan itu trimester 4? Yaitu ketika Anda sudah melahirkan bayimu. Dan itu seumur hidup sampai Anda kembali lagi pada Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau saya disuruh memilih, saya akan memilih ASI. Saya akan memilih air susu ibu. Karena ASI itu yang terbaik. Tapi apakah Felis fanatik dengan ASI? Harus dilihat dulu kasusnya. Makan apa kamu, Nak? Aduh, harus dilihat dulu kasusnya. Harus dilihat dulu bagaimana persiapan dan perjuangan ibunya dan papanya gitu ya. Baru saya bisa memutuskan gimana, ASI atau SUFA. Tapi karena saya sudah menjalani kedua-duanya, pesan saya cuma satu, tetap terus memberikan putingmu, tetap terus memberikan ASI. Karena sampai pada satu titik, bayimu akan paham bahwa ASI adalah yang terenak, bukan terbaik ya. Bayimu loh ya, bukan kamu. Bayimu akan tahu, pasti tahu bahwa ASImu adalah yang terenak. Dan itu sudah aku alami, khususnya ketika bayiku yang ini, Margaret. Kasih terus sampai dia tahu itu yang terenak. Ketika dia udah paham itu, Anda sebagai mamanya sudah melakukan yang paling baik, paling benar. Yaitu apa? Tetap keras kepala, memberikan putingmu, memberikan ASImu untuk bayimu. Ya. Nah, namanya newborn, biasanya 3-4 bulan pertama dalam hidup bayi itu memang perjuangan, karena lambungnya masih berjuang untuk sempurna. Nah, ketika nanti sudah 4 bulan lebih, udah enak. Nah, kalau Anda menyerah di newborn, Anda menyerah di 1-2 bulan dengan full sufor, ya sudah, bet abis. Masih bisa diperbaiki nggak, Civel? Masih, namanya relaktasi, tapi itu penjelasan yang lain ya. Nah, kalau Anda terus kasih apa, Nak? Kasih ASI, kasih puting. Nanti ketika 4 bulan ke atas, baru deh Anda lihat. Ada yang pengalamannya sama? Kalau Anda boleh cerita-cerita sama aku ya. Nah, oke. Menyusui intinya adalah keputusan ya. Pilihan Anda dan papanya, ya, Anda dan suami Anda yang punya kewajiban sekaligus hak untuk menentukan pilihan Anda. Dari skala prioritas, saya tahu di masa sekarang, di masa seleksi alam lewat kehebohan COVID-19, pasti ada skala prioritas antara misalnya kebutuhan ekonomi dengan anak. Saya pun belajar tentang itu, tentang pasrah, keluarga juga gitu. Nah, tapi syukurlah istilahnya tuh Gusti mboten sareh, Tuhan itu ada, Tuhan gak pernah tidur gitu, dan itu harus percaya. Dan aku sedang juga belajar untuk percaya itu. Jadi menyusui itu pilihan. Kemudian susu formula itu baik nggak? Relatif ya, relatif. Yang bilang ASI baik juga lagi ke yang alami, air susu ibu ya. Tapi mesti dilihat kandungan makanan mamanya apa ya. Kalau kan gini, kalau ada yang tanya lebih baik super atau makan, Civel, ya beginilah anakku. Ya kalau boleh milih, lebih baik beli tahu tempe, bayam, bikin sop bayam jagung daripada beli sufor. Dari makanan itu bisa jadi ASI gitu kan, bisa dikasih ke anak kita, terus kita nggak usah repot-repot gitu ya, air panas lah dan lain sebagainya, tinggal buka gentong gitu, dia udah bisa nenen sama kita, ya kan?
Tapi ini belum bisa Civel, masih campur. Ya nggak apa-apa, kasih terus. Detik demi detik kita akan belajar menjadi orang tua bahwa oh ternyata proses membesarkan anak tuh memang benar-benar perjuangan, bukan seperti kehidupan yang Alice in Wonderland gitu ya, yang semua serba sempurna. Enggak. Jadi kalau memang masih campur ya nggak apa-apa. Nanti komposisi sulfur akan berkurang dan aku yakin banget bisa berhenti full ASI. Tapi kalaupun misalnya amit-amit belum berhenti, ya nggak apa-apa. Kita berdoa dan berharap baik, kita ada rezeki terus buat beli susu itu. Ya nggak apa-apa, itu tugas kita, ya kan. Aku bisa begini ya karena proses dan lego. Aku bisa ngomong gini karena aku udah ngalamin dulu. Ya jadi Anda itu nggak sendiri, aku udah ngalamin. Ya, tetap berikan yang terbaik. Terbaik menurutmu belum tentu terbaik buat saya. Tapi terbaik buat anak, aku yakin itu ada garis tengahnya gitu. Ya, kita pasti mau anak kita sehat, kita pasti garis tengah mau anak kita rendah hati saat diberi kelimpahan, kemudian menjadi generasi yang unggul. Dan aku yakin di masa sekarang mohon banget bukan hanya sekedar materi yang kita cari untuk mendidik anak-anak kita, tapi punya kasih, punya kemandirian, tangguh gitu ya. Iya kan? Iya kan? Oke, videonya itu dulu. Aku sudah membahas mengenai menyusui yang pada intinya arti dari menyusui lah dengan keras kepala dan egois. Mungkin orang-orang melihat itu kata negatif, tapi sebenarnya adalah kata yang tough. Maju terus, hajar terus gitu ya. Dan aku bisa ngomong gini, aku sudah mengalaminya. Aku akan jemput cecenya sama papanya, sama Margaret. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah melihat video ini. Terima kasih banyak sudah membunyikan lonceng. Dan tentunya aku sangat senang banget bisa ketemu kalian. Bisa juga di Instagram kami di @griaibusehat. Atau kalau Anda mau ikut kelas ibu hamil, kelas 4 trimester class, seperti privat prenatal yoga, hypnobirthing, yoga postpartum, kelas menyusui dan lain sebagainya, Anda bisa cek di Instagram kami @griaibusehat. Websitenya lagi under renovation, lagi dibuat, lagi diproses. Terima kasih ya. Saya Dola Felicia Phuket bersama Margaret yang sudah belajar berdiri. Terima kasih banyak. Terima kasih.